Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Mufida dan kali ini kita akan mempelajari Bu Pena 3C, tema 5, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan 6. Sudah disiapkan semua bukunya ya? Langsung dibuka bukunya ya. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia dengan KD 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Mata pelajaran yang kedua, PPKN dengan KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Mata pelajaran yang ketiga, matematika dengan KD 3.4, menggeneralisasikan ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 5 di halaman 16 sampai 20. Oke, langsung saja dibuka buku penanya di halaman 17. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Cuaca Panas. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, mari kita jawab pertanyaan yang ada di bawah teks. Nomor 1, berdasarkan teks tersebut, apa yang dimaksud cuaca panas? Jawabannya, fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Biasanya terjadi pada musim kemarau dan bulan-bulan pancaroba ya. Nomor 2, tuliskan makna dan kalimat dari istilah berikut. A. Musim kemarau, artinya musim panas atau kering. Kalimatnya, cuaca panas biasanya terjadi pada musim kemarau. B. Pancaroba, artinya peralihan musim kemarau ke hujan atau sebaliknya peralihan musim hujan ke kemarau itu disebut dengan pancaroba. Kalimatnya, pada bulan pancaroba biasanya cuaca tidak menentu. C. Angin, artinya udara. Kalimatnya, panas matahari masuk ke bumi bersama dengan udara yang kering dan tiupan angin yang lemah. D. Dehidrasi, artinya kehilangan cairan tubuh. Kalimatnya, cuaca panas dapat menyebabkan dehidrasi dan kulit kering. E. Langit, artinya ruang luas yang terbentang di atas bumi. Kalimatnya, ketika cuaca panas, langit tampak cerah. Dan yang terakhir F. Awan, artinya titik-titik air yang halus. Kalimatnya, awan kumulus menunjukkan cuaca cerah. Sekarang kita lanjutkan ke PPKN. Bawahnya ya, bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman yang dianugerahkan Tuhan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ada keberagaman apa aja sih? Ada keberagaman suku, ada keberagaman bahasa, rumah adat, makanan khas daerah, tarian adat, itu semua beragam. Yang Betawi makanan khasnya berbeda dengan yang Sunda. Yang Padang tarian khasnya berbeda dengan yang Jawa. Semuanya beragam yang ada di Indonesia dan keberagaman itu merupakan anugerah Tuhan.
dan itu juga kekayaan bangsa Indonesia. Berikut perwujudan rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, karena beragam yang ada di bangsa Indonesia itu keberagaman suku, keberagaman bahasa, makanan khas dan lain sebagainya, kita harus bangga akan Indonesia ya. Karena Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman. Nah, gimana sih rasa mewujudkan rasa bangganya itu? Yang pertama, tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah. Gak boleh malu kalau misalnya menampilkan tarian daerah atau menggunakan pakaian adat atau mengenalkan makanan-makanan yang khas itu nggak boleh malu ya. Misalnya makanan khas dari Betawi, ada soto Betawi atau ada kerak telur. Dia berani memberitahukan kepada temannya yang bersuku Padang, ini loh makanan khas daerah aku. Nah, yang Padang misalnya makanan khasnya rendang, ini loh makanan khas daerah aku. Jadi nggak malu ya, berani. Yang B, mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Selain kita harus bangga dengan ciri khas daerah kita sendiri, kita juga harus mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Yang C, menghargai keberagaman yang ada. Yang D, turut menjaga kelestarian dan ciri khas daerah Indonesia. Jadi tetap harus dilestarikan. Selanjutnya, contoh keberagaman lainnya. Misalnya di Bali, ini ada tradisi gotong royong yang dikenal dengan sebutan ngayah. Apa sih ngayah itu? Jadi kalau gotong royong di Bali itu disebut dengan ngayah. Sedangkan di Sulawesi Selatan itu juga ada tradisi yang bernama Mak Bule Bola. Apa sih Mak Bule Bola itu? Yaitu tradisi beramai-ramai mengangkat rumah panggung saat pindah rumah. Jadi mereka ramai-ramai mengangkat rumah panggung saat warganya ada yang pindah rumah, itu disebut dengan Mak Bule Bola. Dan kalau yang di Bali disebut dengan ngayah. Ini nggak ada di buku-buku pena ya, Ibu tambahin agar kalian mengetahuinya. Selanjutnya, ayo berlatih di halaman 18. Nomor 1. Mengapa kita harus bangga akan keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia? Jawabannya karena keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita itu kaya, ya. Nomor 2. Rasa bangga seperti apa yang harus kita tunjukkan dalam menyikapi keberagaman? Jawabannya, rasa bangga yang akan membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan. Nah, dari sekarang tuh banyak ya, bahkan tarian-tarian Indonesia itu banyak yang menang ketika ditampilkan lomba di luar negeri. Contohnya kayak tari saman. Kalian pasti tahu kan tari saman? Itu kan membutuhkan kekompakan yang sangat kompak ya. Nah, itu sampai di luar negeri sudah terkenal tarian Indonesia itu. Nomor 3, tuliskan minimal 3 perwujudan rasa bangga akan keberagaman. Jawabannya, mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain, menghargai keberagaman yang ada, turut menjaga kelestarian dan ciri khas daerah Indonesia. Pernahkah kamu menampilkan budaya salah satu daerah di Indonesia? Pernah. Kapan, Pak? Ketika menggunakan baju adat pada Hari Kartini. Siapa yang waktu itu pernah di TK atau saat tahdiri ketika memperingati Hari Kartini menggunakan baju adat atau pakaian adat? Oke, kita lanjutkan ke halaman 18 dan 19. Membandingkan pecahan. Kalian sudah belajar tentang pecahan ya? Nah, sekarang nih lihat, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ada gambar sebuah pizza yang dipotong menjadi 3. Berarti pecahan berapa ini? Satu bagiannya adalah 1/3. Satu bagiannya 1/3. Kenapa per 3? Karena dipotongnya menjadi 3. Ada gambar kedua yaitu gambar pizza yang dipotong menjadi 4.
maka satu bagiannya bernilai 1/4. Jadi paham ya, penyebutnya atau angka yang bawah itu tergantung dari dipotong berapa kue itu, dipotong berapa buah itu, ya. Ada berapa kotak di situ, itu yang namanya bisa disebut dengan penyebut. Nah, potongan mana yang lebih besar? Coba, satu potong yang di pizza yang dibagi 3, yang 1/3 dengan 1/4, satu potong pizza yang dibagi 4. Kira-kira potongannya besaran yang mana? Iya, potongan pizza yang dibagi 3 itu lebih besar dari potongan pizza yang dibagi 4. Kalian bisa lihat sendiri ya dalam gambarnya, kalau dibagi 4 itu lebih kecil potongannya dibanding yang potongan dibagi 3. Kalau yang dibagi 3 tuh banyak, lebih banyak. Maka 1/3 lebih dari 1/4. 1/3 itu lebih besar dari 1/4. Ya, dari gambar udah kelihatan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nih, ada lagi sebuah pizza yang dipotong menjadi berapa ya? Ayo dihitung bareng-bareng, dipotong menjadi 10. Pintar ya semuanya ya. Nah, pizza di samping dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Berarti kalau satu bagiannya 1/10, karena dipotongnya menjadi 10. Nah, di sini Jonas mengambil 2 potong atau 2/10 bagian, sedangkan Benny mengambil 3 potong atau 3/10 bagian. Jadi yang atas itu diambil berapa, yang bawah itu potongannya ada berapa. Kalau misalnya Sally ngambil 5 potong, berarti 5/10. Kayak gitu paham ya? Nah, di antara Jonas sama Benny siapa yang ngambil lebih banyak? Jonas ngambil 2, Benny ngambil 3. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak 3/10. Lebih dari 2/10. Ya, kita lanjut ke ayo berlatih. Tuliskan nilai pecahan dari setiap gambar berikut. Setelah itu, bandingkan dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. A, itu ada sebuah gambar pizza. Itu dipotong menjadi berapa? Ayo dihitung bareng-bareng. Ya, 1/8. Satu potongan pizza itu, satu pizza dipotong menjadi 8. Berarti satu bagian adalah 1/8. Satu lagi ada satu pizza yang dipotong menjadi 4. Berarti berapa pecahannya? 1/4. Nah, dari sini kalian bisa lihat lebih besar mana antara potongan pizza yang 1/8 dengan 1/4. Lebih besar yang 1/4. Maka 1/8 lebih kecil atau kurang dari 1/4. Tahu ya tandanya kurang dari? Dia seperti huruf K. Ingat ya, kalau kurang itu kan tandanya seperti huruf K. K tanpa tiang ya. Selanjutnya nomor 2, ada gambar pizza, 2 pizza dipisah dan itu dipotong menjadi berapa? 5. Maka jadi 2/5. Ya. Yang 2 yang diambil, nanti angka yang atas 5 dipotong semuanya. Pizzanya semuanya dipotong 5. Gambar kedua, 1 pizza dan yang lain dalam 1 pizza dipotong menjadi 6. Maka nilainya 1/6. Kira-kira besaran mana? 2 pizza atau 1 pizza nilainya? Besaran yang 2 ya, karena ini 2. Kalau yang 1 ya cuma 1 potong doang. Maka 2/5 lebih besar dari 1/6. Tanda lebih besar itu seperti huruf B tanpa tiang. Jadi ingat, kalau kurang lebih kecil seperti huruf K tanpa tiang. Kalau lebih besar seperti huruf B tanpa tiang. Perutnya doang yang maju, tapi dilancipin ya, jangan digendutin.
Selanjutnya nomor 2, lingkari pecahan yang lebih besar. A. 1/7 dengan 1/8. Kira-kira besaran mana ya? Besaran 1/7. Ya, dilingkari. B. 2/5 dengan 2/7. Kira-kira besaran mana ya? Besaran 2/5. Kenapa sih bisa besaran 2/5 daripada 2/7? Jadi kamu ngebandinginnya gini aja. Yang satu itu kuenya dipotong 5, yang satu kuenya dipotong 7. Nah, kalau misalnya yang dipotong 5 sama yang dipotong 7, pasti besaran yang dipotong 5. Kenapa? Karena dia dipotongnya cuma dikit, cuma 5, nggak banyak kayak 7. Karena kue itu semakin banyak dipotong, maka potongannya akan semakin kecil. Ya kan? Siapa yang pernah motong kue di sini? Kalau motong kuenya satu kue dipotong jadi 2, pasti kan besar. Tapi kalau satu kue dipotong jadi 20, pasti potongannya jadi kecil-kecil. Jadi semakin banyak potongan kuenya itu, maka semakin kecil ukurannya atau nilainya. Yang C, 2/7 dengan 4/7. Kalau ini kuenya sama-sama dipotong 7. Yang satu ada 2, yang satu ada 4. Berarti banyakan yang mana? Banyakan yang 4/7. Pinter. Sekarang yang D, 5/9 dengan 3/9. Nah, kalau ini kuenya sama-sama dipotong 9. Yang satu si A makan 5, si B makannya 3. Berarti banyakan mana makannya? Yang A, yang 5/9. Paham sampai sini? Kalau belum paham, habis ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan cara menentukan lebih besar atau lebih kecil dalam pecahan. Jadi gimana sih kita tahu pecahan ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, cara yang pertama kita lihat dari penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka hanya perlu lihat besar kecilnya pembilang. Contohnya, A 2/8 4/8. Dua pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu angka 8. Penyebut yang bawah ya, kalau yang atas namanya pembilang. Nah, penyebutnya sama angka 8. Maka sekarang kita hanya perlu melihat pembilangnya. Pembilangnya 2 dan 4. 2 lebih kecil dari 4. Maka 2/8 lebih kecil atau kurang dari 4/8. Itu cara ngebedainnya kalau yang penyebutnya yang sama. Contoh yang kedua, B 6/10 3/10. Dua pecahan ini memiliki penyebut yang sama. Berapa penyebutnya? Ya, 10. Penyebutnya sama-sama 10 nih. Angka bawahnya sama-sama 10. Nah, sekarang kita lihat angka atasnya atau pembilangnya. Yang satu 6, yang satu 3. Nah, 6 lebih besar dari 3. Maka 6/10 lebih besar dari 3/10. Paham sampai sini ya? Ini kalau misalnya penyebutnya yang sama. Sekarang gimana Bu kalau penyebutnya beda, tapi pembilangnya yang sama? Nah, jika pembilangnya yang sama dan penyebutnya yang berbeda, maka semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahan tersebut, dan sebaliknya. Semakin kecil penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Kita langsung ke contoh aja biar kalian paham. 2/5 2/3. Pecahan ini sama-sama mempunyai pembilang yang sama, yaitu angka 2. Di atasnya sama-sama 2. Bawahnya yang satu 5, yang satu 3. Kalau kita analogikan, yang 2/5 ini satu kue dipotong menjadi 5 bagian, terus dimakan sama si A 2. Atau yang satu lagi yang 2/3, satu kue dipotong menjadi 3 bagian yang dimakan sama si B 2. Nah, dua pecahan di samping memiliki pembilang yang sama, yaitu angka 2 dan penyebut yang berbeda. Penyebutnya ada angka 5 dan angka 3. Rumusnya, kalau yang bawahnya beda, kalau yang penyebutnya beda, semakin besar angka penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, kan 5 lebih besar dari 3. Maka 2/5
kurang dari atau lebih kecil dari 2/3. Nah, ini untuk rumus yang penyebutnya berbeda dan pembilangnya sama. Ya, paham sampai sini? Kita ke contoh yang kedua. 1/2 titik-titik 1/5. Dua pecahan di samping memiliki pembilang yang sama, yaitu angka 1. Atasnya sama-sama 1. Dan penyebutnya berbeda, angka 2 dan angka 5. Nih, angka 2, yang satu lagi angka 5 penyebutnya. Nah, rumusnya, semakin besar angka penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Ya, karena 2 lebih kecil dari 5, maka 1/2 lebih besar dari 1/5. Nah, jadi rumusnya semakin kecil nilai penyebutnya, semakin kecil angka penyebutnya, semakin besar nilainya. 2 kan angkanya lebih kecil dari 5, tapi dalam pecahan ini nilai 2 lebih besar dari 5. Karena yang ini 1/2 1 kue dipotong jadi 2. Yang 1/5 1 kue dipotong jadi 5. Berarti kan bagian yang terbesar adalah yang dipotong 2, yang paling besar. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Di halaman 20 sampai 24. Dibuka halaman 20. Melestarikan budaya bangsa. Budaya-budaya daerah yang sangat beragam merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. Misalnya, mengikuti kegiatan lomba menyanyikan lagu daerah, membawa makanan khas daerah, mengenakan pakaian daerah pada waktu tertentu, bisa pada waktu Hari Kartini atau pada waktu lomba 17 Agustusan dan sebagainya. Sekarang kita ke Ayo Berlatih di halaman 21. Nomor 1, mengapa kita harus melestarikan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Jawabannya, karena budaya daerah tersebut merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Nomor 2, bagaimana cara untuk melestarikan keberagaman bangsa Indonesia? Jawabannya dengan mengikuti kegiatan lomba menyanyikan lagu daerah, membawa makanan khas daerah, mengenakan pakaian daerah pada waktu tertentu. Nomor 3, saat perayaan Hari Kartini, Dedi yang berasal dari suku Betawi memilih menggunakan pakaian adat suku Minang dari Padang karena Dedi menyukai bentuknya yang unik. Dedi tidak mempermasalahkan jika pakaian tersebut tidak berasal dari daerahnya sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Dedi? Jawabannya, tidak apa-apa. Karena budaya Indonesia sangat beragam dan perlu dilestarikan walaupun itu bukan suku kita sendiri. Kita juga harus mempelajari suku dan budaya dari daerah-daerah lain ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4, Komang berasal dari daerah Bali. Komang senang mempelajari tarian Bali dan tarian-tarian dari berbagai daerahnya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Komang? Jawabannya sikap Komang sangat baik. Kenapa? Karena Komang berarti ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa Indonesia. 5. Ceritakan pengalamanmu ikut melestarikan budaya daerah. Jawabannya ikut serta menggunakan pakaian adat ketika peringatan Hari Kartini di sekolah atau saat lomba 17-an. Atau misalnya ikut serta mengenalkan makanan khas daerahnya. Ya, dan banyak contoh lainnya. Sekarang kita lanjutkan menyelesaikan soal cerita pecahan. Contohnya di sini 1/5, 1 disebut dengan pembilang. Ingat yang atas pembilang. 5 disebut penyebut. Yang bawah penyebut. Nah, di sini ada sebuah gambar pizza yang dipotong menjadi 5 bagian.
yang 2 diambil ya. Nah, contoh soalnya. Pada gambar di atas, pizza dipotong 5 bagian sama besar. Besar setiap potongan 1/5 atau 1/5 bagian. Jika diambil 2 potong, maka besar kue yang diambil 2/5 atau 2/5 bagian dari satu pizza. Kita lanjut ke ayo berlatih. Nomor 1, saat ulang tahun Lani akan memotong kue menjadi beberapa bagian. Bantulah Lani memotong kue agar setiap potong kue menyatakan pecahan tersebut. Ini dilihat yang pertama gambarnya kuenya dipotong menjadi 4, berarti 1/4. Yang kedua kuenya setengah, gimana motongnya? Seperti yang gambar ya. Dilihat, jadi dipotongnya boleh kalian potong ke bawah atau ke samping, yang penting 2 bagian sama besar. Nah yang C 1/3 gimana motongnya? Itu juga boleh kalian potong bagi 3 ke bawah atau ke samping. Ini contoh dari ibu ke bawah ya. Yang D 1/6 contohnya seperti ini. Nanti kalian beri titik-titik ya untuk jadi motong kuenya tuh kayak gini, dititik-titikin seperti di contoh yang A. Selanjutnya yang E 1/5. Potongnya seperti ini, ke samping 5. Atau mau turun dari atas ke bawah 5 boleh, yang penting bagiannya sama besar. Selanjutnya 8. Potongannya seperti ini. Sudah? Nomor 2. Ayah memiliki seutas pita. Pita tersebut akan dipotong menjadi beberapa bagian. Tentukan besar setiap bagian pita sesuai gambar berikut. Ini tinggal diisi ya. Yang pertama jawabannya 1/8. Sampingnya itu 1/4. Sampingnya lagi 1/3. Nah, sampingnya 3/8. Selanjutnya 1/2. Sampingnya 2/3 dan terakhir 3/4. Langsung diisi di bukunya masing-masing ya. Ayo berlatih. Lihat di situ ada sebuah kotak dengan 8 kolom. Silahkan diisi dengan kata-kata khusus dan makna katanya. Yang pertama cuaca, maknanya keadaan udara, suhu, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Yang kedua awan, makna katanya titik-titik air yang halus. Yang ketiga angin, makna katanya udara. Yang keempat pancaroba, makna katanya peralihan musim kemarau dan hujan. 5 langit, ruang luas yang terbentang di atas bumi. 6 mendung, yang artinya awan yang mengandung hujan. 7 petir, yang artinya kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Dan terakhir suhu, yang artinya keadaan atau situasi. Ini boleh kalian catat, tapi kalau yang sudah dicatat sebelumnya, tidak dicatat juga nggak apa-apa. Kayak ini nomor 1 sampai nomor 5 sudah ibu catat sebelumnya, jadi nggak apa-apa. Kalau kalian langsung ke nomor 6, 7, dan 8. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.